lahir untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Yesus, Allah yang perkasa, Yesus, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan di hatimu, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas baunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus Tuhan di hatimu, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Banyak kita yang hari ini mengucap syukur sampai hari ini, sampai detik ini. Saudara bisa lambaikan tangan. Haleluya. Kalau saya katakan jemaat Grand Mall, apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Kita sama-sama ya. Jemaat Grand Mall, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Mungkin sambil berdiri ya, saya persilakan berdiri. Yang kencang ya. Saya yakin dan percaya sudah sarapan kan hari ini? Haleluya. Jemaat Grand Mall, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Seorang anak telah lahir bagi kita. Dia adalah pribadi yang memberikan kekuatan kemenangan bagi kita. Kita mau angkat, Dia lahir untuk kita. Haleluya. Yes. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami.
lagunya juga sudah enak. Gimana kalau kita hari ini bergoyang? Haleluya. Haleluya, kita mau bergoyang untuk Tuhan ya. Karena hari ini hari yang penuh sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kita. Terima kasih Tuhan. Yes. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan dia itu. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati Amin. Dia bangkit bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dia itu Tuhan kami, Dia siapa? itu Allah kami, Haleluya. Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan dia itu. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Glory. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Bagi Bapak Ibu yang tidak kuat berdiri, saya persilakan boleh duduk. Tapi bagi kita yang masih kuat berdiri, yuk kita masih memuji dan Haleluya. memuliakan nama Tuhan. Kita mau bergembira untuk Dia. Haleluya. Dunia bergembiralah karena kelahirannya dan menebus dosa kita. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama
dari pulau dan benua. Haleluya. Yes. Glory haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Saya persilakan duduk. Kita akan menyaksikan video tentang memberi. Membagikan sesuatu kepada sesama. Memberi benda kepada seseorang. Kita memberi dengan ikhlas dan tulus. Apa yang kita sudah beri dengan ikhlas dan tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Kalau kita mengungkitnya lagi, itu namanya tidak ikhlas. Suatu kegiatan yang memberikan kepada orang lain dengan ikhlas tanpa pamrih. Apa yang aku miliki, aku berikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan yang aku punya. membagi sesuatu kepada seseorang. Membagikan atau menyampaikan sesuatu yang kita punya kepada orang lain. Memberi memiliki arti yang sangat luas seperti membagi, menyerahkan, menawarkan, menyumbang, dan lain-lain. Membagi itu membantu orang tua. Arti memberi itu adalah membagi. Memberi menurut aku adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita memberikan sesuatu kepada orang, bisa berupa uang, barang, ataupun kita bisa memberikan waktu kita. Ya, itu menurut saya itu arti memberi. Memberikan sesuatu kepada orang lain, wujudnya bisa dalam bentuk apapun. Memberikan sesuatu hal kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan hati ikhlas dan tulus. Memberi artinya mengasihi. Memberikan atau menyerahkan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain dengan hati ikhlas dan sukarela. Pribadi, sejak saya di asrama, saya sudah membagikan atau sudah memberikan sesuatu kepada saudara saya, teman seasrama dengan saya. Saya sudah
tetapi tidak sering. Puji Tuhan, sesuai dengan kemampuan aku sudah memberi. Saya sudah memberi dan membantu sesama. Belum sepenuhnya memberi. Sudah. Menurut saya sudah memberi meskipun mungkin ukurannya masih relatif. Kalau saya pribadi sejauh ini, kalau sesuai dengan batas kemampuan, ya udah memberi. Menurut saya sudah memberi, walaupun terkadang apa yang saya berikan kurang berkenan bagi orang lain. Udah. Sudah. Jawabannya sudah. 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 Pasti semua dari kita sudah memberi. Udah. Memberi apa? Upah Tuhan. Hah? Apa Tuhan? Iya. Memberi apa? Dalam membantu ada dan juga mengambilkan minum dan keluarkan piring buat yang lain. Sudah. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu memberi atau untuk membagikan sesuatu kepada sesama kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kepada saudara kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mempunyai belas kasih terhadap sesama dan saling mengasihi. Karena Yesus Kristus sendiri sudah memberikan terlebih dahulu kepada umatnya, dan karena Kristus ada di dalam mereka, hidup untuk memberi dan memberkati orang-orang lain menjadi sukacita yang suci ketika Yesus mendapatkan tempat yang layak di dalam hati kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan hambanya untuk memberi. Ini harus, kudu, wajib, karena kita anak Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi. Karena dengan memberi, kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Karena memberi adalah mengasihi. Nggak tahu. Karena memberi adalah salah satu bentuk cinta kasih kita kepada sesama manusia, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Karena memberi itu suatu hal yang baik dan dapat menguntungkan diri kita ataupun seseorang yang kita beri. Karena kita akan merasa bahagia ketika melihat orang lain yang kita beri bahagia juga. Karena memberi adalah sebagian cerminan dalam kemurahan hati kita. Kita juga bisa memberi karena ada Kristus di hati kita. Karena membantu orang. Karena itu perintah Tuhan. Karena memberi itu baik dan juga bisa membantu orang-orang yang di luar sana. Ya, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan segala sesuatu buat hidup kita. Kalau menurut saya ya harus. Namanya kita hidup sebagai manusia yang saling berdampingan, kita harus saling memberi. Sebab kalau kita memberi, kita juga pasti menerima. Jadi harus ada timbal balik gitu. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang sudah memberi, baik terhadap sesama maupun kepada Tuhan, sekecil apapun yang saudara miliki. Mari kita mulai memberi. Karena Tuhan mengajarkan, kita harus saling mengasihi, kita harus saling memberi kepada orang lain. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengundang kuasa Roh Kudus boleh hadir di tengah kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi.
Katakan dengan lembut roh. Ya, susu. Oh, susu. Aduh, minum susu. Ya, boleh. Katakan ku buka hati, ku buka hati untukmu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa. Katakan pada Tuhan Yesus, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Sekali lagi, jamahlah kami ya Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari Natal ini kami bersyukur buat semua keberadaan hidup kami. Dan lebih dari itu kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Mari bentuklah hidup kami turut dengan kehendak yang Kau mau ya Tuhan. Bagaikan tanah liat di tangan seorang penjunan, di tangan seorang ahli, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam pembentukan, ke dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebenaran firman-Mu lah, oleh karena kuasa dari firman-Mu lah, maka hidup kami akan menjadi berarti. Hidup kami akan menjadi berguna
dan kami akan menyenangkan hati Tuhan kami. Oleh karena itu, hari ini kami memerlukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan untuk menuntun setiap langkah di depan kami. Setiap hari yang akan kami lewati, kami perlu kebenaran-Mu. Dan kami mau berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Di dalam kehendak-Mu. Biarlah hidup kami sama seperti putra tunggal-Mu. Engkau berkata bahwa inilah anak yang berkenan. Suatu hari kami pun rindu. Engkau berkata kepada kami ya Bapa, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan. Bukan karena kehebatan, tapi karena kami melakukan kehendak Tuhan. Selama kami ada di bumi ini, kami hidup seturut, semau dengan apa yang Kau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, selamat Hari Natal Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini, juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan melalui tayangan Google Meet. Kami, saya dan keluarga bersama istri dan anak-anak mengucapkan selamat Natal kepada kita semua. Biarlah di hari Natal ini kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan semua pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, tema hari ini adalah di tema Natal kita di tahun 2021 ini. Kita punya tema yaitu menerima untuk memberi. Katakan pada saya, menerima untuk memberi. 1, 2, 3. Haleluya. Kita biasa mendengarkan khotbah Natal mengenai kisah kelahiran daripada Tuhan Yesus di Bethlehem. Lalu ada orang-orang yang juga menyaksikan mengenai kelahiran daripada Tuhan Yesus. Sebut saja kita menyebut para gembala, di mana malaikat datang kepada para gembala dan berkata bahwa hari ini telah lahir seorang juru selamat di kota Daud di Bethlehem. Lalu juga ada bintang yang menuntun perjalanan daripada orang-orang Majus dari timur untuk dituntun dengan cara yang ajaib, yang luar biasa untuk sampai kepada satu kota yang bernama Bethlehem dan mereka menyembah seorang raja, bukan hanya raja Israel tapi raja alam semesta, raja dunia dan alam semesta, dan dia adalah raja kita yang hari ini kita kenal dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Juga ada kisah-kisah lain, tapi hari ini kita tidak membahas mengenai kisah Natal tersebut. Saya tergerak untuk membahas tema mengenai menerima dan memberi dari seorang yang bernama Rasul Paulus, saudara-saudara. Rasul Paulus, rasul yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Saudara, memang Rasul Paulus selama dia hidup kurang lebih tahun 60 sampai 70 Masehi, Paulus mati syahid di Roma pada waktu itu. Selama hidupnya, Paulus memang tidak pernah merayakan Natal, saudara. Karena Natal itu baru diadakan pertama kali oleh gereja pada waktu itu, sekitaran tahun 336 Masehi. Jadi rentang waktu hidup Paulus dengan Natal pertama 336 Masehi itu begitu jauh sekali. Tetapi kenapa hari ini kita mau membahas dari kisah seorang Paulus? Karena Paulus itu adalah
Natal itu sendiri. Karena dia apa? Karena dia menerima kasih Tuhan. Dan tidak hanya menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Paulus juga memberikan kasih Natal itu kepada orang-orang yang ada pada waktu dia hidup di zamannya. Dan bukankah Paulus sebenarnya juga seorang yang menerima kasih Natal dan membagikan kasih Natal. Oleh karena itu saya rindu untuk membagikan mengenai kisah hidup seorang Rasul Paulus. Yang kedua, saya digerakkan karena saya baru menjadi dosen lagi. Sebelumnya pernah menjadi dosen di salah satu STT Rahmat Immanuel, hari ini di STT Harapan Baru Indonesia. Jadi ada seorang teman yang mendirikan sebuah STT di Medan dan mengajak saya untuk menjadi dosen. Dan saya diberikan satu mata kuliah yaitu pengantar perjanjian baru. Nah, waktu saya mendalami, ya, saya juga terkejut. Padahal saya sudah tahu mengenai kisah Paulus. Tapi waktu mendalami lagi, wah ini luar biasa. Ini orang yang hidupnya menerima kebaikan Tuhan. Dan hidupnya membagikan apa yang dia sudah terima. Dan melalui hidupnya banyak orang mendapatkan hal yang indah. Mendapatkan Natal, mendapatkan Yesus, mendapatkan kuasa dan kebangkitan Tuhan dalam kehidupan Rasul Paulus. Hari ini kita batasi dengan kata menerima, yang kedua memberi. Jadi apa yang diterima oleh Rasul Paulus pada waktu hidupnya. Dan saya percaya dan kita imani hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Paulus sudah terima kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Hari ini pun hal yang sama kita terima ketika kita mau membuka hati kita untuk menerima semua kebaikan, semua anugerah, semua berkat, penyertaan dari Tuhan dalam hidup kita. Saudara, yang Paulus bisa terima, kalau boleh saya menyimpulkan, maka bolehlah kita simpulkan dengan dua kata, yaitu Paulus menerima hidup yang baru, hidup baru di dalam Tuhan. Paulus berkata bahwa apa yang dahulu kuanggap keuntungan. Saudara, jangan main-main dengan kata-kata ini. Memang dia adalah orang yang punya keuntungan. Dia punya dua warga negara pada waktu itu. Warga negara Israel dan warga negara Roma. Dan hari itu kalau orang punya warga negara Roma, adalah orang yang berbeda kelasnya. Orang yang punya kemudahan. Orang yang punya kekebalan secara hukum. Dan Paulus punya itu. Bukan hanya warga negara Roma. Tapi Paulus juga seorang yang terpelajar. Dia adalah golongan orang Farisi. Orang yang memiliki pengetahuan. Diajar akan hukum Taurat. Orang terhormat. Dan Paulus punya kekayaan. Punya semua hal yang diinginkan oleh orang-orang pada zaman itu. Tapi Paulus berkata, ketika aku mengenal Kristus, ketika aku menerima Kristus dalam hidupku, yang dahulu kuanggap keuntungan, hari ini kuanggap rugi. Karena apa? Karena pengenalanku akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus menerima kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama berbunyi demikian. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Lalu kita lanjut ke ayat yang ke-17, Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi,
Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika Paulus menerima hidup yang baru, itu adalah kehidupan yang benar-benar berbeda dan luar biasa. Memang kata hidup baru itu hanya terdiri dari 8 huruf, saudara. Hidup baru. Tetapi pemahamannya begitu dahsyat dan luar biasa. Ini adalah hidup yang sama sekali berbeda dengan hidup sebelum kita mengenal Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang begitu berbeda, begitu indah, begitu luar biasa. Saya bukan melebihkan, Bapak Ibu, sama sekali tidak. Saya bukan karena saya pendeta, lalu saya mengagung-agungkan akan kebenaran ini. Kebenaran ini tidak perlu diagung-agungkan, karena kebenaran dalam Kristus itu sudah sangat agung. Paulus berkata bahwa yang dahulu itu bahkan menjadi sampah, kata dia. Sudah bisa bayangkan, kemewahan, kehormatan, kemasyuran, tak dibanding dengan pengenalanku akan Kristus, itu adalah sampah. Karena yang sementara ini akan berakhir. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, kita akan mengenal kebenaran. Kita akan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya di surga nanti. Saudara tahu, penggambaran hidup yang luar biasa itu digambarkan dalam Roma 12 ayat 2 dengan kata perubahan hidup. Kata berubah ini itu dipakai satu kata dalam bahasa Yunani, yaitu metamorfoo, yang diterjemahkan, yang kita kenal di bahasa kita dengan kata metamorfosis. Apa arti kata metamorfosis? Apa arti kata metamorfoo ini? Ini adalah perubahan yang radikal, saudara. Yaitu dari ulat, dari kepompong, menjadi sesuatu yang indah ketika kita ada di dalam Tuhan. Dari ulat yang menjijikkan, dari sesuatu yang tidak berarti, menjijikkan, bahkan tidak berharga, menjadi sesuatu yang berharga ketika kita ada di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika kita menerima kebaikan Tuhan, maka hidup kita akan diubah menjadi sesuatu yang berbeda. Saudara, tadi saya katakan ada perubahan radikal. Radikal ini apa? Radikal ini bukan menjadi ekstrim, bunuh diri, dan lain sebagainya. Bukan. Radikal ini dicabut akarnya dan diberikan benih yang baru. Itu radikal, saudara. Radik dicabut sampai ke akar-akarnya, sampai ke akar-akarnya. Jadi ketika kita menerima Kristus, manusia lama kita akan dicabut oleh Kristus. Kebiasaan buruk kita, hal-hal yang membuat hidup kita tidak bertambah maju di dalam Tuhan, itu akan dicabut dan Tuhan akan memberikan benih yang baru. Ini hal yang luar biasa, hidup yang baru. Kita yang dulu berdosa, kita yang dulu tidak berarti hidupnya, ketika kita mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, maka perlahan namun pasti, maka dalam hari hidup kita, Tuhan akan membentuk hidup kita menjadi sesuatu yang berharga dan yang indah suatu hari nanti. Bahkan sampai kita ketemu dengan Tuhan, kita karena kita sudah melakukan kebenaran yang berarti dalam hidup kita. Saudara, Paulus sudah selesai hidupnya. Paulus sudah menunjukkan bagaimana perubahan hidup yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Dan hari ini kita pun diinginkan oleh Tuhan untuk menerima kebaikan Tuhan. Yaitu apa? Ketika saudara berkata menerima, bukan hanya kita diberkati secara finansial. Dan sesungguhnya kita tidak perlu takut dengan berkat finansial. Asal kita bertanggung jawab, Tuhan pasti akan memelihara hidup kita.
Tetapi menerima yang lebih lagi daripada berkat finansial ini, yaitu berkat rohani yang tidak akan pernah mati dan basi. Yaitu apa? Hidup yang diubahkan hari demi hari menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Hari ini kita menerima hidup yang baru di dalam Kristus. Ketika kita mau menerima hidup kita, membuka hati kita untuk kita terima semua kebaikan. Dan saudara percaya, dari sesuatu yang menjijikkan ketika kita ada dalam Kristus, Tuhan akan ubah hidup kita menjadi sesuatu yang semakin indah, semakin baik. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau terima semua kebaikan-Mu. Bentuklah hidupku hari demi hari. Saudara, hari ini makanya kita beruntung. Ya. Kalau saudara masih bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Sehat, kita beruntung. Jangan kita salah hidup, jangan kita hidup untuk mengumpulkan hanya harta di dunia yang sebenarnya tidak akan kita bawa ke dalam kerajaan. Ya. Bukan Gimana? salah saudara mengumpulkan harta, kita harus giat, harus rajin, harus semangat dalam bekerja, tidak menyerah. Tetapi ada hal yang tidak boleh kita lupakan, yang sebenarnya bukan hanya sama penting, yang lebih penting, minimal kita sama pentingnya, yaitu kita memperhatikan kehidupan kita. Bagaimana kita mau diubah oleh Tuhan, bagaimana terjadi perubahan yang radikal. Dari orang berdosa menjadi anak manusia dan menjadi anak Allah. Itu yang harus kita kejar dalam hidup kita. Bagaimana kita dulu tidak bisa mengampuni. Kalau ikut Tuhan, harus belajar untuk mengampuni. Kalau dulu kita simpan dendam, hari ini kita harus belajar. Ketika kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau memberikan kasih kepada orang. Kalau dulu mulut kita suka ngomongin orang ketika ada hal-hal yang buruk tentang orang. Hari ini ketika kita mengenal kebenaran, kita pakai mulut kita untuk diam. Lebih baik kita diam dan kita mendoakan orang-orang tersebut agar Tuhan ubahkan. Inilah perubahan-perubahan yang harus terjadi dalam hidup kita ketika kita menerima kebaikan daripada Kristus Yesus. Saudara mau bersama dengan saya, bersama dengan Rasul Paulus? Amin. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang terakhir. Ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan, maka kita juga harus memberi akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tema kita hari ini adalah menerima untuk memberi. Ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka ini saatnya untuk kita memberikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika saudara dan saya memberi, saudara tidak akan pernah kehabisan. Saudara tidak akan pernah kekurangan. Sebaliknya, ketika kita memberi, maka menunjukkan kita ini berlimpah. Dan Tuhan terus akan memberkati kehidupan kita. Saudara, ketika kita memberi, jangan hanya di pikiran kita ini uang, saudara. Memberi yang Tuhan inginkan adalah mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Itu dulu, itu yang pertama, terutama dalam hidup kita.
Persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang layak bagi Allah. Jadi kita mau bawa hari ini hidup kita kepada Tuhan. Kita minta, Tuhan, aku mau persembahkan hidupku kepadamu. Aku mau Engkau memakai hidupku. Saudara, harusnya kita berdoa begitu setiap hari. Kita berdoa, Tuhan, aku mau bawa hidupku sebagai persembahan yang kudus. Aku mau jadi orang benar, aku mau hidup layak di hadapan-Mu. Dan aku pun membagikan apa yang aku punya kepada orang yang belum menerima kebaikan daripada Tuhan. Saudara, di ayat sebelumnya, ayat 31 dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara, di sini Paulus berikan seluruh hidupnya agar orang-orang yang ada di sekitarnya itu bertumbuh di dalam iman. Ini hanya kepada satu jemaat, kepada para penatua di Efesus. 3 tahun, saudara, 3 tahun. Siang malam menasehati. Bahkan kata Paulus dengan mencucurkan air mata. Ini adalah hidup yang diberikan kepada orang lain. Saudara, saya bersyukur kita punya gereja di tempat ini. Sesungguhnya ini di luar daripada perkiraan kita. Tuhan sudah memberikan yang lebih dari kita, yang kita harapkan. Selama ini kita bergereja di rumah Om Hani dan Tante Hana, itu pun sudah luar biasa. Ya. Lalu ketika gereja ini mulai di tahun 2020, 2 Februari 2020, saudara, kita mulai ibadah pertama kali di bawah. Ya. Lalu kena pandemi, ya kita mulai lagi beberapa belakangan ini. Lalu kita melihat bagaimana Tuhan memelihara gerejanya. Ya. Ada pelayan-pelayan yang baru. Ya. Tadinya kita tidak punya pelayan musik yang dari gereja kita sendiri. Tapi Tuhan kirimkan ada pelayan-pelayan musik, dari pemain keyboard, lalu ada pemain drum, lalu ada pemain bass. Dulu kita kesulitan untuk menjadi pelayan worship leader. Saya ingat sekali waktu itu, ya. Bagaimana kita mau punya worship leader itu terbatas sekali, saudara. Ya. Tapi hari ini Tuhan cukupkan. Tuhan memelihara gerejanya. Kita juga tadi ada tarian, ini semua dari gereja kita sendiri, saudara. Puji Tuhan. Bolehlah kita tepuk tangan, saudara. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita punya pelayanan-pelayanan yang baru. Ya. Kita punya komsel. Ada 4 sampai 5 komsel hari ini yang tetap bertahan dan sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Bahkan kita berdoa Tuhan melipat gandakan komsel-komsel yang baru. Banyak pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya pun berterima kasih bersama dengan Bapak Wakil Gembala Bapak Supraitno. Terima kasih kepada seluruh panitia Natal yang sudah bekerja luar biasa. Bahkan sampai hari ini, tadi pagi katanya jam 5 pagi mereka sudah persiapan. Luar biasa, saudara. Tapi kita tidak boleh melupakan pelayanan kita sesungguhnya adalah bagaimana kita mendatangi satu orang. Kita berkunjung kepada satu orang. Mungkin itu kakak kita. Mungkin itu adik kita. Mungkin itu saudara kerabat kita yang sudah lama tidak kenal Tuhan. Yang sudah lama tidak mengenal kebenaran. Itulah membagikan yang sesungguhnya. Kita bersyukur gereja kita sudah seperti ini. Tapi kita tidak boleh lupa
Bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mendatangi orang demi orang, menasehati mereka, membagikan kebaikan Tuhan, dan menuntun mereka agar tetap di jalan Tuhan, setia sampai pada akhirnya. Kalau saudara melakukan hal itu, saudara dan saya adalah bangsawan di kerajaan Allah. Engkau dan saya adalah orang-orang yang suatu hari Tuhan akan berkata, engkau anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Makanya gereja kita tidak hanya sibuk di 4 ruangan ini, tapi gereja kita harus seperti Tuhan Yesus, harus seperti murid-murid, harus seperti rasul-rasul. Tuhan Yesus diutus dari surga ke dunia. Murid-murid ketika menerima kuasa Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka pergi ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus ketika menerima kuasa dari Tuhan, menerima kebaikan dari Tuhan, dia tidak diam saja. Dia pergi melayani misi pertama di Asia Kecil, misi kedua sampai ke Eropa, misi ketiga sampai akhir hidupnya. Dia terus melayani Tuhan, mengabarkan Injil, memberitakan kebaikan Tuhan, dan berkata bahwa kebaikan Tuhan itu diceritakan kepada bangsa-bangsa. Dan hari ini kita menerima semua kebaikan Tuhan oleh karena berkat dari para pendahulu kita. Hari ini saudara, warisan yang sama juga Tuhan berikan. Ini bukan pekerjaan para pendeta. Ini bukan pekerjaan para staf. Ini adalah pekerjaan kita semua orang percaya. Ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Kalau ada orang yang sudah lama gak ke gereja, minimal saudara doakan, Tuhan tolong orang ini supaya dia diselamatkan. Makanya kelompok sel kita bukan hanya diam, saudara. Kelompok sel kita harus pergi. Siapa ya? Pasti ada orang di sekitar kita. Saya bilang sama istri saya, satu hari kita harus kunjungi orang ini. Karena kesibukan kami. Ya. Saya sudah dititip pesan sama orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, saudara. Dia titip pesan untuk orang ini kepada saya. Selalu terngiang. Selalu Tuhan ingatkan, kamu belum datang ke orang itu. Saudara ingatlah, banyak orang yang hari ini ragu-ragu. Mari kita lihat ayat yang terakhir di dalam Yakobus. Maksud saya dalam Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yudas pertama ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai takutan. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi dalam hidup kita ada orang yang ragu-ragu. Yang orang mau siap dimakan oleh api neraka. Ketika kita hidup, saudara, tidak tunggu jadi pendeta seperti saya. Apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara. Kalau saudara sudah menerima kebaikan dari Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang berlimpah, yang mau membagikan. Minimal kita mendoakan, kita mengunjungi, kita datangi orang-orang itu. Kalau dia nggak mau mengenal Tuhan, itu urusan dia dengan Tuhan. Hati kita mau kita bagikan kepada orang, agar orang percaya kepada Tuhan. Saudara tahu, waktu saya tadi bilang, saya pelajari detail kisah hidup Rasul Paulus. Karena saya mengajar di salah satu mata kuliah ini.
Rasul Paulus pernah hampir putus asa. Ketika dia datang ke Athena, saudara. Orang Athena tidak menerima dia. Bahkan orang Athena berkata kepada Rasul Paulus, mereka menolak. Sedikit orang yang percaya. Ada orang yang percaya, tapi sedikit. Dan Paulus berkata, dia tulis surat kepada jemaat di Korintus, aku takut dan gentar. Takut bukan dianiaya, tapi takut karena putus asa. Karena orang di sana tidak menerima kehadiran dari Paulus. Sebelumnya kebangunan rohani terjadi di Filipi, di Galatia, tapi ketika sampai di Athena, Paulus putus asa. Tapi saudara tahu, ini yang luar biasa. Paulus jalan terus. Paulus tetap memberitakan Injil, membagikan kasih Tuhan. Sampailah dia ke Efesus. Di Efesus, saudara, itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Sampai Lukas mencatat di Kisah Para Rasul, hampir seluruh orang Asia mengenal Kristus. Kalau hari itu Paulus menyerah di Athena, dia tidak akan menerima kebangunan rohani yang dahsyat. Dan Eropa akhirnya percaya kepada Tuhan karena Paulus jalan terus. Hari ini saudara, mari minimal ketika ada orang yang belum kenal Tuhan, saudara kita mulai datangi. Ataupun ada orang-orang di saudara kita yang ragu-ragu hari ini, ya, yang ragu-ragu perlu kita nasihati supaya tetap kuat di masa sukar ini, tidak menyerah. Penderitaannya sebentar, tidak lama. Kita harus bertahan, setia sampai akhir. Umur kita hanya 70 tahun, 80 tahun, tidak lama. Kalau saya sampai tinggal 30 atau 40 tahun umur hidup saya. Tidak lama kita di dunia ini. Kita saling menasihati untuk kita semakin setia, semakin percaya kepada Tuhan. Dan kita akan diterima di kerajaan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima semua kebaikan. Kami mau membagikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu. Mari kita berdiri sama-sama. Kita angkat pujian ini. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu. Boleh saudara menutup mata dan hari ini kita merenungkan kebenaran Tuhan. Kalau Bapa di surga tidak mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di salib, lahir ke dunia di hari Natal dan mati di salib, maka kita bisa bayangkan kita tidak akan menerima anugerah keselamatan. Kalau hari itu murid-murid tetap diam di Yerusalem,
tidak pergi, kalau Rasul Paulus tidak pergi kepada bangsa-bangsa di luar Israel, maka hari ini kita tidak akan menerima keselamatan. Hal yang sama juga terjadi dalam masa kita hari ini. Kalau kita tidak pergi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau kita tidak membagikan akan kebaikan dan kasih Tuhan, jangan kita hanya sibuk melakukan kegiatan gereja kita yang sesungguhnya luar biasa, tapi kita juga harus ingat bahwa kasih Tuhan harus dibagikan di luar gedung ini. Ketika kita mengunjungi, ketika kita menasehati, ketika kita mendoakan orang-orang yang belum kenal Tuhan, disitulah kita sedang dipakai oleh Tuhan. Disitulah hidup kita menjadi hidup yang berguna bagi kerajaan Allah. Mari di hari Natal ini kita diingatkan bahwa saudara dan saya sudah berlimpah. Engkau sudah menerima kebaikan Tuhan yang begitu besar. Dan hari ini, di hari Natal ini, kita juga berkomitmen, Tuhan, aku mau Engkau pakai hidupku untuk membagikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari pakailah hidupku ya Tuhan. Pakailah hidupku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian ini, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku, menyembahmu. Siapa di antara saudara yang mau dipakai oleh Tuhan? Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Katakan, Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan padaku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu Tuhan. Sekali lagi, ku berikan hatiku. Saya undang kepada Bapak Wakil Gembala, Bapak Suprayitno untuk berdoa buat firman Tuhan. Engkaulah Tuhan yang selalu memperdulikan hidup kami, sehingga saat ini kami ada. Itu semua adalah kebaikan-Mu, itu adalah anugerah-Mu. Engkaulah yang ajaib, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memberikan hidup-Mu bagi kami. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, biar segala pemberian-Mu bagi hidup kami ini menjadi satu sukacita, menjadi satu kebanggaan bagi kami, bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu yang Kau berikan kehidupan yang kekal. Biar hati kami juga, Tuhan, menjadi alat. Bukan saja kami mau menerima, tapi kami mau memberikan apa yang telah Kau berikan bagi kami, memberikan kasih-Mu kepada sesama kami, memberikan pertolongan bagi setiap orang yang memerlukan Engkau, ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja saat ini, menjamah setiap hati, bahkan memulihkan setiap hati, memampukan setiap hati untuk melakukan segala tugas-tugas yang telah Kau percayakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu Bapak Tony Tanuwijaya yang sudah memberitakan firman-Mu pada siang hari ini. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus, pakai dan urapi dia lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara kekasih. Kita akan mendengarkan pujian dari YOC. Saya persilakan.
terima kasih untuk persembahan pujiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak muda kita. Kita akan masuk di dalam penyalaan lilin.
Hana dan silakan duduk kembali. Lampu bisa dinyalakan, mungkin yang depan saja ya. Haleluya. Berapa banyak kita yang diberkati hari ini. Amin. Yuk kita mau belajar memberi seperti firman Tuhan mengatakan. Kita lebih baik memberi daripada menerima. Saudara siap untuk memberi? Mulai tahun depan yang mungkin belum berkomitmen, yuk kita sama-sama mulai memberi. Seberapapun yang Anda miliki, biarlah saudara mulai belajar memberi dari yang terkecil. Ada amin? Amin. Haleluya. Tadi kita sudah menerima firman Tuhan ya saudara kekasih. Saatnya kita untuk mempraktekkan. Hari ini kita juga akan memberikan kado yang spesial buat Bapak Gembala maupun Wakil Gembala. Karena beliau adalah para pemimpin yang dipilih Tuhan. Biarlah kita selalu mendoakan Bapak Gembala kita maupun Wakil Gembala kita untuk mereka tetap melayani Tuhan dan memakai beliau dalam pelayanan mereka lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Pujilah nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Tony untuk maju ke depan. Dokumentasi siap-siap ya. Untuk pemberian kado kepada Bapak Tony itu akan diserahkan oleh pendiri sekolah minggu, yaitu Tante Hana. Saya persilakan Tante Hana. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tante Hana tetap berdiri di samping Bapak Gembala. Bapak Gembala berdiri juga. Jangan langsung duduk. Ya, yang kedua yaitu Bapak Wakil Gembala, Bapak Suprayitno, saya persilakan. Dan kado ini akan diberikan oleh cici kita yang cantik, yaitu Cicenwi. Silakan, haleluya. Mungkin agak merapat sedikit biar kita dokumentasi di depan sini, boleh? Ya, silakan dokumentasi. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Silakan duduk. Halo, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pengumuman hari ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat jemaat Grand Mall di tempat ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Tony Tanuwijaya atas pelayanan firman-Nya. Biarlah Tuhan memakai lebih dahsyat lagi di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk yang kedua yaitu jadwal puasa dimulai pada hari Selasa pukul 22 dan buka puasa di hari Rabu tepat jam 12 siang. Yang ketiga di hari Rabu komsel bagi yang sudah merayakan Natal libur. Tetapi yang belum merayakan Natal tetap komsel berjalan. Dan komsel dimulai pada bulan Januari minggu kedua. Bagi saudara Bapak Ibu yang ingin ikut tergabung dalam komsel, silakan menghubungi PKS masing-masing. Yang keempat, hari Kamis tanggal 23 Desember, ibadah doa jam 19.30. Ini juga kami mengundang bagi setiap jemaat yang rindu untuk berdoa bersama-sama, kami persilakan. Dan yang kelima, persembahan atau kolekte dimasukkan ke dalam amplop putih
dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang atau via transfer ke rekening atas nama GBI Duta Keranji yang tertera di layar. Yang keenam, Sabtu 25 Desember ibadah YOC gabung dengan ibadah Minggu. Mari Bapak Ibu yang memiliki anak-anak muda, kita mau mengingatkan setiap anak-anak kita untuk dekat kepada Tuhan dan mau datang beribadah. Dan yang ketujuh, Minggu tanggal 26 Desember jam 16 ada Natal Abi Grand Mall secara online ya. Oh, diralat jam 3 sore ya. Mari Bapak Ibu, kita mengingatkan anak-anak kita untuk standby, sebaiknya setengah jam sebelum ibadah anak-anak kita sudah dalam keadaan rapi. Dan yang ke-8 yaitu Sabtu tanggal 1 Januari tahun 2022 ibadah tahun baru yaitu jam 4 sore. Ini ada sekalian pelantikan ya. Ya, sekalian ada pelantikan ya bagi saudara kekasih yang terlibat dalam pelayanan, dimohon kehadirannya. Dan yang ke-9 ini yang kita tunggu, yaitu ada jemaat kita yang ganteng berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Bapak Jeffrey. Ayo, Bapak Jeffrey silakan ke depan. Musik, tenang. Abang Jeffrey. Umur panjang di tangan kananmu. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Bapak Jeffrey, ada yang ingin diucapkan? Saya mengucapkan terima kasih atas doa dan ucapan kepada saya, Bapak Ibu, Om Tante, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan yang meriah buat Pak Jeffrey. Silakan. Sabar ya Bang Jeffrey, kuenya menunggu. Dan saat ini kita akan melihat video ucapan terima kasih, ucapan Hari Natal. Silakan layar. Kami, Sela dan Karen, mengucapkan selamat Natal Abi Grand Mall. Tuhan Yesus memberkati. Saya Daniel Christian Natal. Bapak mengucapkan selamat Hari Natal ABI Grup GBI Grand Mall Bekasi. Shalom. Shalom semua, saya Michelle Dan saya Indi. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Kami dari keluarga besar Setiadi, dari keluarga besar Setiadi yang berada di New York, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk Gembala Sidang Pak Roni keluarga dan juga Wakil Gembala Sidang keluarga kami semua, para jemaat yang ada di Grand Mall Bekasi. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Bye. Petrus 1 dan 2 mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kami dari Komsel Petrus 3 mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari Komsel Petrus 4 GBI Grand Mall Bekasi mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami Petrus 5 mengucapkan selamat hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 untuk GBI Grand Mall Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Halo, kami dari WWC Grand Mall Bekasi mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari semua, puji syukur saya naikkan kepada Tuhan atas segala kebaikannya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat merayakan Natal yang kedua di tempat ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat merayakan Natal bersama. Meskipun di tengah-tengah pandemi, kita tetap masih melihat Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan selalu. Kiranya damai Natal, sukacita Natal, itu selalu ada pada kita semua. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Shalom Jemaat Grand Mall Cabang GBI Romangun. Di hari Natal ini kita bersyukur bisa beribadah. Dan Natal mengingatkan kita bahwa Natal adalah pemberian akan kasih Allah kepada dunia ini, yaitu anaknya yang tunggal diberikan kepada manusia agar kita beroleh keselamatan. Dan Natal juga mengingatkan kita untuk kita juga bukan hanya menerima, tapi kita juga memberi dan membagikan kepada orang-orang di sekitar kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Minimal kepada keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bagikan akan kebaikan Tuhan yang kita sudah terima melalui kehidupan kita. Akhirnya saya bersama dengan istri mengucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Diri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya persilakan Ibu Hana. Untuk jemaat persilakan berdiri.
pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya yang Tuhan sudah berikan buat kami dan Tuhan berkenan kepada kami. Kami percaya Tuhan untuk tahun-tahun mendatang, bahkan seterusnya, kami pun tetap dapat beribadah di tempat ini. Dan kalau Tuhan kehendaki, kami dapat membeli gedung ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bagi kami mungkin ini sulit dan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Kami percaya dan kami imani Tuhan. Kami pun tadinya tidak tahu untuk berada di tempat ini. Tetapi jalan Tuhan begitu indah dan ajaib buat kami yang kami tidak pikirkan Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan semua masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menolong, memberikan kepada kami jalan keluar, mencukupi apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk pagi hari ini Engkau telah memberkati ibadah Natal kami. Meskipun kami rayakan dengan cara sederhana, tetapi tidak membuat kami tidak bersuka cita, tapi kami tetap bersuka cita dalam keadaan apapun juga. Karena Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini, bahkan Engkau lahir di hati kami untuk menebus dosa segala manusia yang ada dalam dunia ini. Kepada orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami bersyukur dan berterima kasih sekelompok kecil yang ada di tempat ini. Kami boleh menyambut kelahiran Tuhan. Biar Tuhan memberkati seberapa banyak yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya meskipun dalam keadaan pandemi dan menghadapi corona yang baru, yaitu virus Omikron yang sudah ada di Indonesia. Tetapi kami percaya pada pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau menutup bungkus kami oleh darah Yesus. Sehingga kami tidak akan tertular lagi virus-virus yang baru. Tutup bungkus oleh darah Yesus, Engkau telah membasuh kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami boleh keadaan yang bersuka cita dan tetap kuat dan sehat. Tutup bungkus kami oleh darah Yesus. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Kau berikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat menyambut tahun yang baru nanti. Biar kami semua boleh dalam keadaan kuat dan sehat. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari segala halangan dan rintangan. Biarlah kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Semua dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Untuk dapat menyambut hari tahun yang baru pada 2022 yang akan datang. Apa yang telah dapat kami lakukan hari ini, biarlah semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah melakukannya ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Engkau saja yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Engkau saja yang layak diagungkan oleh kami umat manusia, terutama kami jemaat-Mu yang ada di Grand Mall ini. Jadikan kami semua menjadi kesaksian yang hidup Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami, baik di rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, dimanapun Tuhan menyuruh kami pergi dan berada, biar kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan Yesus dilihat di dalam kehidupan kami, dan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa negara kami di dalam tangan-Mu. Tolonglah Bapak Presiden kami dan seluruh jajaran menteri yang ada di dalam menghadapi hal-hal di dalam Indonesia ini Tuhan, yang membuat pemerintahan kami begitu bekerja keras, menguras tenaga dan pikiran. Kami berdoa untuk sekelompok orang-orang yang akan membuat gaduh di Indonesia ini Tuhan. Ormas-ormas yang tidak bertanggung jawab itu, mereka akan mengacaukan Indonesia. Kami berdoa bersama-sama pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau enyahkan dan halalkan. Biar hati-hati yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar negara kami boleh aman, damai dan sejahtera. Tuhan berkati Bapak Presiden, berikan hikmat, akal budi. Biar kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak Jokowi serta wakil dan seluruh menteri yang ada. Biar mereka semua dapat bekerja bersama-sama untuk memajukan, mensejahterakan, mengamankan Indonesia.
Indonesia adalah biji matamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara boleh buka mata dulu sebelum kita menerima doa berkat. Saya mau sampaikan dua hal. Yang pertama, kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah, kami mengucapkan selamat datang dan kami rindu menjadi bagian dalam hidup Bapak Ibu. Kalau belum ada tempat ibadah, setiap hari Minggu jam 10 kami menyambut dan kita beribadah, bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Ya. Yang kedua, kita berterima kasih, saya dan seluruh pelayan Tuhan, jemaat, berterima kasih kepada panitia Natal ya. Saudara, hari ini luar biasa, kita sudah Natal dengan semarak dan penuh dengan sukacita. Boleh kita tepuk tangan untuk seluruh panitia Natal. Terima kasih kepada Ibu Yusi dan seluruh kepanitiaan, Tuhan yang memberkati. Dan mari kita mengangkat kedua tangan kita. Hari ini sebelum kita berpisah, bawalah pulang berkat dari Bapa di surga. Bawalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Yesus. Haleluya.